Halo, selamat jumpa lagi dengan FSTV. Dan kita kini berada dalam masa Prapaskah. Jadi itu mari kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan sebelum merenungkan Injil Suci pada hari ini. Kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dari lubuk hati yang terdalam kami bersyukur kepadamu. Engkau kembali mengajak kami merenungkan perjalanan iman kami bersama Injil Lukas yang kami renungkan pada hari ini. Semoga kami mampu mewujudkan pertobatan kami, agar kami semua sungguh-sungguh menjadi umat Katolik yang baik, yang bermutu, lebih-lebih sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta ini. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa FSTV yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua sehat, gembira, semangat selalu. Lebih-lebih di masa Prapaskah ini, masa untuk retret agung. Retret artinya latihan rohani untuk mengasah kepekaan suara hati kita dalam masa Prapaskah ini, agar hati kita semua itu diperbaharui lewat Injil Suci yang kita renungkan bersama pada hari ini. Nah, Injil Suci hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Nah, dikisahkan bahwa Yesus itu sangat katakanlah sangat jengkel. Yesus sudah berkeliling mengajar, menyembuhkan orang yang sakit, membuat tanda-tanda ajaib, tapi orang-orang masih belum percaya bahwa Dia adalah Putra Allah yang hidup. Nah, waktu itu Yesus mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut tanda, masih meminta tanda lagi. Padahal mereka sudah melihat banyak hal yang telah dikerjakan Yesus, tapi mereka masih saja meminta tanda. Tapi Yesus tetap memberi tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Nah, cerita ini ada di kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, dikisahkan bahwa Yunus ini itu diutus oleh Allah untuk memberitakan seruan pertobatan. Nah, ketika Yunus itu menyerukan seruan pertobatan, ternyata justru raja itu bertobat, lalu sujud, lalu menyerukan supaya rakyat semuanya itu bertobat, berpuasa. Tidak hanya masyarakatnya saja menggunakan kain kabung, tapi ternyata juga kawanan-kawanan ternak pun juga berpuasa. Jadi seruan pertobatan Yunus ini luar biasa, bisa menggetarkan hati raja dan anak buahnya. Ternyata juga makhluk hewan-hewan pun juga bertobat dan berpuasa. Nah, para pemirsa FSTV yang terkasih, inilah yang kiranya menjadi latihan rohani kita pada hari ini. Kita pun juga perlu bertobat, apalagi Yesus itulah yang memberitakan seruan pertobatan ini. Nah, sekarang Anda dan saya adalah warga umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Pertobatan kita mesti harus nyata, tidak hanya sekedar bertobat, berkabung, berpuasa dan berpantang, itu bagus juga. Tapi juga kita semua diajak untuk peduli bersama dengan keluarga kita, lingkungan kita untuk mengadakan gerakan. Gerakan apa? Gerakan koin. Koin-koin kita kumpulkan
lalu kita membantu anak-anak yang tidak mampu membayar uang sekolah, maka Keuskupan kita mengadakan gerakan yang namanya ASA. Ayo sekolah, ayo kuliah. Mereka perlu bantuan kita. Ayo kita mengadakan gerakan koin. Atau mungkin juga bisa dengan gerakan yang lain. Kita mempunyai pakaian untuk seragam sekolah, atau Anda mempunyai buku tulis, buku bacaan, alat tulis, sepatu, tas, dan sebagainya. Itu kita kumpulkan, kita bagikan kepada anak-anak yang memerlukannya. Itulah namanya bentuk pertobatan yang nyata dalam rupa kepedulian terhadap anak-anak kita yang masih sekolah. Mereka adalah tunas-tunas muda gereja di masa mendatang. Anda dan saya dipanggil untuk bertobat, tapi juga secara nyata kita mesti mau berbagi dengan mengadakan gerakan koin bersama, mengumpulkan pakaian kita untuk membuat seragam bagi anak sekolah. Tas Anda yang masih bagus, kita berikan pada mereka, supaya mereka bisa sekolah dengan nyaman, ya toh? Dan juga para remaja dan kaum muda kita masih sekolah, masih kuliah, kita bantu mereka agar bisa sekolah sampai selesai, dan kelak mereka yang menjadi pemegang estafet gereja-gereja kita di masa mendatang. Semoga masa Prapaskah ini berarti bagi Anda dan saya, dan pertobat kita dapat dirasakan oleh anak-anak tunas-tunas muda kita. Sekian, semoga Tuhan berkati latihan rohani kita dan pertobatan kita berarti untuk sesama kita. Sampai jumpa, Tuhan berkati, shalom, berkah dalam.